Yang menarik itu ada fenomena, rata-rata yang mati-mati ini adalah startup yang baru disuntik oleh investor. Nah, apalagi baru suntik ya. Baru disuntik. Jadi ini saya mau membuka wawasan baru ya. Ternyata kesalahan-kesalahan terbesar dari startup ini adalah, kalau saya rada dipicu oleh pertanyaan itu, saya langsung berpikir bahwa apa iya pencucian uang? ya saya nggak berani ke arah sana ya. Iya, maksudnya pertanyaan itu kan memicu Betul. jawabannya. Apa iya pencucian uang? Kalau gini nggak mungkin tentang orang mau. Bodoh banget kan. Yang saya sedihnya kalau yang di venture capital bodoh amat lah. Pasti itu yang ngasih duit orang-orang kaya, tanda kutip. Yang IPO mas, banyak teman saya yang ketipu juga kan, kasarnya gitu ya kan, dia kecelek kan gitu kan. Wah ini potensinya bagus, nggak tahu gubrak. Kan rakyat juga yang ditipu, tanda kutip, kan kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat LPP sekalian di podcast kita, podcast LPPI yang akan mengetengahkan isu-isu mengenai ekonomi, finance, dan bisnis. Nah, langsung aja nih, Mas Tesar Sandikapura. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Arif. Sehat Mas. Sehat, alhamdulillah sehat. Sekarang sibuk apa nih Mas sekarang? Oh saya sekarang ada mainan baru nih selain di Lightbig tentu ya. Lightbig. Ya. Ada mainan baru masuk ke dunia wakaf digital nih sekarang. Oh, yang aplikasi. Tapi Mas Tesar ini memang dari dulu saya kenal sebagai pegiat digital ya. Jadi kalau saya pengen nulis berita-berita soal digital selalu saya nanya Mas Tesar. Kebetulan sukanya di sana. Iya. Oke Mas Tesar ya, mungkin penutupan Genius Mas. Tadi kan tuh fenomena baru tuh ya, Genius kan. Genius kan aplikasi yang baru-baru aja nih menyatakan diri tutup lah artinya. Dan Genius ini kan muncul setelah kita booming aplikasi atau lembaga bimbel ya. Dan waktu itu juga pas COVID juga kan jadi booming ya itu ya. Jadi otomatis kan hari ini lembaga bimbel lembaga pembelajaran itu offline lagi. Nah, kenapa bisa Genius ini mati, sedangkan yang sisanya kayak semacam Ruang Guru, Udemy dan lain-lain itu bisa bertahan? Apa sih bedanya itu? Menarik ya. Jadi sebenarnya kursus online atau bimbel atau kursus online gitu ya, itu memang saya sudah prediksi juga bahwa ada beberapa kursus memang tidak cocok di online kan. Oh, gitu ya. Kursus-kursus yang nggak bisa atau nggak cocok di online kan? Iya. Harus offline berarti itu? Harus offline gitu, karena beda kualitinya sangat terasa kok. Kayak kita ngajarin baca gitu anak kecil, kalau gurunya nggak datang ya susah, lewat Zoom gitu ya susah. Contoh ya gitu ya. Atau belajar ngaji walaupun ada ya sekarang lewat Zoom tapi kurang oke lah gitu ya. Berarti kategori apa yang nggak cocok di online? Saya ngelihat fenomena yang tidak cocok ya itu yang hands on, yang artinya gurunya memang harus hadir, itu biasanya beginner. Oh, untuk beginner. Iya, kalau beginner itu nggak bisa kalau nggak ada guru gitu, cuma nonton doang nggak bisa. Yang mulai dari nol ya? Iya, yang mulai dari nol. Gitu kayak orang baru belajar piano nih ya, cuma nonton YouTube doang langsung jago, itu kayaknya sulit, walaupun ada mungkin yang bisa gitu ya. Bakat lah kalau itu. Itu udah bakat lah mungkin ya, tapi kalau yang benar-benar nggak bisa sama sekali modal YouTube, saya rasa sulit. Gitu ya. Tapi beda kalau level-levelnya cuma upgrade skill. Oke. Kayak saya nih, contoh nih, saya nggak ngerti tentang hitung foto. pajak misalkan, gitu kan, hitung pajak, gitu kan. Sebenarnya kalau nonton di YouTube, dasar-dasarnya aja udah gampang tuh. Artinya apa? Minimal skill saya tidak terlalu nol-nol amat, karena saya udah tahu laporan keuangan udah paham gitu kan. Cuma bedanya gimana hitung sih pajak ini berapa persen dari sini? Kenapa PPH harus gitu ya. Dan kenapa cocok untuk yang orang yang atau yang skillnya agak tinggi kan? Karena mereka memang nggak punya waktu untuk hadir secara fisik, kan gitu kan? Nggak mau lah dia 5 hari ikut brevet A gitu, online lagi. Padahal dia kan tujuan dia ikut itu bukan untuk menjadi tukang analisis pajak kan gitu kan? Dia hanya untuk menambah skillnya aja. Nah itu cocok yang online. Itu makanya kelas-kelas kayak Udemy gitu ya, atau sejenisnya banyak tuh ya, yang untuk skill set, untuk upgrade skill set bagi orang yang sudah intermediate atau expert itu malah bertahan. Gitu ya. Tapi kalau yang bimbel untuk ngajarin fisika, matematika gitu ya, gurunya lewat Zoom kayaknya nggak efektif kalau menurut saya. Makanya gitu ya. itu tidak bertahan. Iya, karena pasti ibunya, orang tuanya merasa kok anak gue nggak ada perkembangan, kayaknya kurang signifikan. Beberapa ya, saya nggak bilang semua ya. Beberapa merasa mungkin anaknya lebih progresif kalau misalkan bertatapan langsung, gitu kan. Ya udah, makanya
beberapa case yang saya rasa nggak bisa selalu di-online kan. Bahkan workshop-workshop nih saya mengalami sekarang. Ada beberapa workshop saya lihat kok kalau saya online itu pada tidur semua. Tidur semua gitu loh. Oh, kita banyak workshop nih kita. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya, Artinya iya. ada beberapa workshop memang nggak cocok kalau misalkan di-online kan. Maka harus ada gurunya. Hadir gurunya karena tanggung jawab tuh beda gitu. Tapi kalau cuman upgrade tadi, cuman ya tadi ya, udah ada dasarnya, dia cuman ada penambahan sedikit lah. Nah, itu cocok. Jadi aplikasi-aplikasi yang menawarkan upskilling atau upgrade skill itu yang bisa bertahan lama ya. Betul. Tapi yang Hands on harus atau mulai dari begini, nol, yang mulai dan dari banyak nol, prakteknya. banyak prakteknya itu kayaknya nggak akan bertahan. Nggak cocok. Akan sulit. Kayak contoh programming dasar nih ya. Saya kadang-kadang suka iseng Mas ikut. Walaupun saya udah tahu misalkan belajar web programming. Cuma 100.000, 50.000. Saya iseng aja gitu. Apa sih yang diajarin? Saya rasa, saya yang udah tahu aja ngelihat YouTube itu aja kok nggak yakin saya ini orang bisa langsung bisa. Karena dia kan langsung ketik lewat di rekamannya itu kan. Oh, iya. Lah kita yang baru belajar tergopok-gopok kadang-kadang kok bisa muncul ini gimana Iya. gitu kan. Jadi Iya betul. speednya aja kan kita nggak bisa atur gitu kan, bahwa kemampuan si pendengar apakah sama dengan pengajar kan kita nggak tahu, orang itu rekaman kok. Iya. Gitu. Iya. Saya juga sering-sering tuh data analis misalnya belajar tuh. Lah kok dia muncul ini sih? Nah ya kan gitu kan. Itu muncul dari mana tuh? Iya. Kita ulang juga videonya tetap juga nggak ngerti ya. Nggak ngerti gitu. Oh, oke, berarti harus dipisahkan ya. Dan bisa juga yang sekarang masih cenderung untuk memberikan aplikasi yang cenderung memberikan kursus-kursus beginner itu harus mulai memikirkan itu ya, supaya nggak ditinggal sama pengguna ya. Yang menarik itu ada fenomena rata-rata yang mati-mati ini adalah startup yang baru disuntik oleh investor. Nah, apalagi baru suntik ya. Baru disuntik. Jadi ini saya mau membuka wawasan baru ya. Ternyata kesalahan-kesalahan terbesar dari startup ini adalah sebenarnya bukan masalah bisnisnya nggak jalan atau gimana, tapi pendana terakhirnya siapa? Harus dilihat analisis pendanaan terakhir ya. Sekarang kita buka lah misalkan si Genius ini setahu saya dia baru diinvest berapa miliar ya, belum lebih dari setahun seingat saya ya. Terus ada yang kasus sebelumnya itu Tanihub. Gitu kan, itu berapa triliun bahkan seingat saya gitu. Ada beberapa fenomena di mana startup-startup baru ini yang bukan baru ya, startup lama yang baru diinvest atau disuntikan dananya oleh investor kok malah kolaps. Kalau saya bertanya kepada siapa yang terakhir memberi pendanaan, Mas mau ngasih duit ke orang mau dagang tempe misalkan, pasti kan Mas sudah analisa, duit gua kasih nih ya 50 juta ya. Iya. Lo pakai untuk apa? Iya. Minimal kita dapat rencana bisnisnya lah ya. Iya dong. Okay. Kan nggak mungkin saya kasih 50 juta 2 bulan habis bisnisnya Mas. Terus nggak untung, yang bego tanda kutip siapa? Kan itu tanda kutip. Paham maksud saya Mas? Iya betul. Berarti kan ada kesalahan yang pemberi dana ini. Dianalisa dong. Kenapa kok pemberi dana ini bisa mau memberi dana triliunan? Kok secara sustain nggak ada setahun udah kolaps semua? Saya mempertanyakan kredibilitas pemberi dana atau penyelidikan. Atau ada something. Ini yang perlu. Tapi kalau menurut cara logika, mereka kan venture yang besar ya. Kalau memberi dana miliaran ya, nggak mungkin mereka nggak punya evaluasi proyek atau itu yang mau saya silakan dianalisa. Apakah mereka mau rugi begitu? 2 triliunan hanya cuma untuk dipakai 3 bulan 5 bulan perusahaannya mati. Apakah sebodoh itu mereka? Justru itu pertanyaan saya besar. Jawabannya belum ada. Ya baru asumsi sih gitu. Saya baru asumsi, takutnya nanti malah jadi polemik gitu kan. Tapi tadi kata Mas, mereka orang pinter. Mereka bukan orang-orang bodoh gitu. Kok bisa melakukan investasi besar-besaran kepada startup yang mau mati? Kalau saya rada dipicu oleh pertanyaan itu, saya langsung berpikir bahwa apa iya pencucian uang? Ya saya nggak berani ke arah sana ya. Iya, maksudnya pertanyaan itu kan memicu jawabannya. Apa iya pencucian uang kalau gini? Nggak mungkin orang mau. Bodoh banget kan? Apa iya ditipu oleh si aplikasi begitu pintarnya dia menipu? Kita kalau miliaran. Mau jujur, si venture capital company ini kan belakangnya kan bukan duit dia juga. Nah iya betul. Kan bukan duit pribadi dia juga. Artinya dia sebenarnya tanda kutip ya nothing tulus juga dia memberi dana kepada investor yang mau mati tadi. Kan berarti kan yang dirugikan siapa? Yang benar-benar yang investor yang aslinya yang kan punya gitu, duit kan? Yang punya duit cashnya itu siapa?
Apakah dia nggak protes tuh dananya hilang? Kalau Mas Cesar pernah Mas Cesar? Atau jangan-jangan tuh sumber atau mengerucut pada satu lembaga atau satu nama? Kalau saya ngelihat ini sebenarnya bukan dari sekarang, Mas. Saya ngelihat ini dari 5-10 tahun terakhir. Saya sudah berpikir akan jadinya seperti ini. Jadi mereka tanda kutip ya, saya nggak ngomong venture capital yang mana ya. Beberapa venture capital memang bermain di area sana. Gitu. Jadi mereka bermain di valuasi ya bubble-bubble tadi. Sebenarnya mereka mengambil momentum gitu kan. Unicorn atau tanda kutip valuasi yang tinggi dia bermain di situ. Karena dia kan nggak peduli kan, habis itu dia collab pun dia emang dituntut kan, saya nggak tahu juga ada nggak aturan begitu kan gitu kan. Yang penting saat terjadi ada dari round A ke round B, round C kan dia ada marginnya kan gitu kan. Entah dari B tiba-tiba valuasinya jadi naik lagi atau turun, dia kan Nggak tanggung jawab nggak soal tanggung itu. jawab kan. Kan gitu kan. Bahkan termasuk IPO. Dan pada ujungnya sebenarnya mereka nothing tulus juga pada saat menyuntikkan itu. Hanya berdasarkan asal sesuai sama kriteria pendanaan ABC-nya sudah terpenuhi. Masalah nanti setelah itu bangkrut, dia enggak. Kan setiap ada pendanaan, duit masuk pasti kan ada investor yang diuntungkan kan. Investor lama pasti diuntungkan kan. Nah dia bermain di situ aja kalau saya lihat sih. Oh, Itu kenapa kalau saya mau jujur lagi, saya kurang setuju sama startup-startup yang sekarang IPO. iya. Saya paham tuh. Saya paham. Saya udah terbukti kok Iya. itu. Dana itu bukan dipakai untuk Memperkuat atau ekspansi atau bukan untuk ekspansi atau untuk invasi. Terbukti kan. Itu sebelum kejadian saya udah ngomong itu kan gitu kan. Nah, nggak ada bedanya maka saya bilang sama yang nggak IPO kan gitu kan. ini harus dianalisis khusus Ya, nih. analisis khusus buat sesi Ya, lagi, Sobat Mas. APP yang mungkin dari lembaga riset mungkin bisa tuh di sedikit-sedikit dikulik-kulik tuh. Iya. Ujungnya kemana sih Iya. atau ada pendana siapa sih yang kira-kira mau membuang dana miliaran itu? Betul. Kan lucu. Kita kasih 3 triliun mati 5 bulan nggak apa-apa, senyum-senyum aja kan lucu. Iya, dan nggak ada juga berita bahwa si pemilik dana mensu atau meminta si aplikasi untuk bertanggung jawab kan? Karena saya yakin mereka udah tahu juga. Udah tahu juga. Orang Ujungnya secara udah- kertas dipaksa kok. Ah, Di lain sisi, nah saya ngomong ini di lain sisi, startup-startup yang benar-benar mau tumbuh, butuh dana besar, nggak besar lah, sedang lah, nggak dikasih dia masih venture capital model begini, kan gitu yang saya keselnya. Nah, yang model begini tuh 1, 2 atau banyak? Yang besar-besar lah terutama. Yang besar-besar mereka nggak mau berdarah-darah. Nah, artinya kita kan mengeluarkan yang begini-begini berarti kan sama seperti yang tadi menyuntik Zenius dan Tanihub misalnya. Ya. Itu berasal dari satu atau beberapa nama venture capital atau ujungnya satu gitu menurut analisis Mas Cesar? Saya ngelihat ya ada benang merahnya di antara Venture capital itu. venture capital yang besar-besar ini. Gitu, termasuk venture capital yang ada di BUMN. Oke. Karena polanya mirip-mirip saya lihat. Oh. Gitu. Harusnya saya selalu bilang namanya venture capital, terutama yang BUMN ya, harusnya mereka fokus kepada startup-startup yang kecil yang mau tumbuh. Bener-bener diprototin. Emang capek. Justru di situ bantuan dia. Dia emang capek. Nah kalau misalnya pemain besar, venture capital kelas-kelas yang triliun-triliun, dia nggak mau lah ngasih duit cuman 1M, 2M, capek lah dia. Pasti dia maunya langsung 1 triliun, 2 triliun. Oke, itu ada kelasnya lah. Saya nggak ngomongin yang itu, kan gitu kan. Saya ngomongin yang cuman butuh 1M, bahkan ada yang cuma 500 juta. Atau bahkan ada yang cuma butuh 100 juta. Ini nggak ada yang bantu, Mas. Dan itu banyak ya? Banyak. Dan itu malah lebih, tanda kutip ya, lebih ke grassroots justru kalau kita bantu ini. Ya karena Mas Cesar juga pelaku ya, jadi Pelaku. paham ya. Paham bagaimana startup-startup yang butuh pendanaan yang let's say di bawah 5M ini justru banyak yang tidak terbantu. Gitu. Ketika kita valuasinya tinggi malah kita kayak semut kan gitu kan. Iya. Dia datangin tuh kayak gula sama semut gitu kan. Nah, datang tuh. Nggak perlu dibantu pun mereka maksa bantu. Masa bantu. Wah, itu menarik kan. Ah. Malah dipaksa kita di akuisisi kan gitu kasarnya. Wah, gimana nih saya jadi agak-agak mau mendalami nanti takut menggiring Mas Cesar ke pinggir jurang. Itu baru asumsi ya. Iya, tapi Itu kan baru itu asumsi. menarik untuk Betul. istilahnya dianalisis ya. Iya. Intinya saya ingin ya biar orang paham lah bahwa ada something yang nggak beres lah menurut saya. Kalau menurut saya ya secara akal sehat gitu. Ada orang mau ngasih dana, tiba-tiba perusahaan mati dalam waktu 1-2 bulan misalkan, kan aneh gitu kan. Itu aja sih. Nah, yang penting Selain ini Zenius dan Tanihub,
ada lagi yang menurut Mas Cesar ada beberapa kecenderungan saya. Ya termasuk yang IPO gitu. Bahkan ada beberapa yang IPO yang nggak terlalu terdengar lah ya di media, walaupun dia perusahaan digital juga. Kurang lebih sama Mas, caranya sama. Jadi satu dengan cara IPO-nya dia beli saham di bursa, yang satu lagi dengan cara yang tadi itu suntik kasih pendanaan kemudian berapa bulan kolaps. Tapi kan intinya sama-sama memberikan dana ya kepada yang saya sedihnya kalau yang di venture capital bodo amat lah. Pasti itu yang ngasih duit orang-orang kaya tanda kutip. Yang IPO Mas, banyak teman saya yang ketipu juga kan, kasarnya gitu ya kan, dia kecelek kan gitu kan. Wah, ini potensinya bagus, nggak tahu gubrak. Kan rakyat juga yang ditipu tanda kutip, kan kasihan. Lebih banyak mana yang pakai jurus suntik modal berapa bulan lagi mati atau jurus IPO yang menurut Mas? Nah, beda Mas. Kalau yang IPO biasanya yang si pemberi dana venture capital udah nggak mau lagi. Iya betul. Seperti udah, ujungnya IPO. Nah. Saya nggak sebut lah IPO yang terakhir kan siapa aja. Artinya secara logika dia pengen menyelamatkan dananya kan, kalau IPO. Paham ya? Tapi kalau yang Zenius kan dia sengaja membenamkan dananya. Nah, berarti dari sisi ini menurut Mas Cesar banyakan mana nih jurusnya nih, modusnya nih para venture capital ini dalam Islam nggak apa-apa rugi lah gitu lah. Iya. Minimal selain kasus Zenius dan Tanihub ini. Ya, jadi ada beberapa ya modelnya yang kayak jenis tadi gitu. Jadi dia memang tanda kutip kok kayak seakan-akan pura-pura nggak memperhitungkan bahwa ini akan rugi gitu loh. Dia tetap menggelontorin dana yang lumayan besar. Gitu. Itu yang saya lihat agak menyesakan dada, terutama bagi startup yang tadi yang lagi berjuang. Kita cuma di bawah 5M gitu, mereka dapat 10 triliun bahkan misalkan gitu dengan mudahnya kan gitu kan. Dan habis itu hilang. Dan itu BUMN banyak kan? Beberapa. Ya. Oke Mas Cesar, kayaknya itu tadi diskusi terakhir mudah-mudahan memicu teman-teman sobat LPP yang menonton untuk kasih feedback lah ke kita, mungkinnya istilahnya kalau misalnya ada info atau ada isu yang pengen kita bincangkan lagi kepada Mas Cesar, bolehlah kasih isi di kolom komentar supaya kita bisa follow up lah ya. Ya minimal tadi lah saya nanya kalau ada riset soal tadi ya. Ada iseng-iseng riset soal ini ujungnya venture capital mana sih? Kok kelihatannya betul. Gampang banget membenamkan uang sekian miliar bahkan sampai triliunan dan rugi dalam sekejap gitu ya. Iya, betul. Oke, itu aja Mas Cesar, makasih banyak atas kehadirannya dan mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan juga informasi yang menarik buat sobat LPP. Saya akhiri diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.